Assalamualaikum, kembali lagi di kawan. Makasih Mbaknya testimoni. Pinjam nih mbaknya mau testimoni. Bos, ayo diri testimoni. Pinjam mic-nya. Tepuk tangan dong, testimoni dari BSD dari Palembang ya. Salah. Oh iya. Wong Kito Galo. Tepuk tangan dong, Wong Kito Galo. Empe-empe, tewan, mie celor dan gubrak. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa berkumpul di sini. Testimoni yang ketiga kali ya. Tiga kali. Alhamdulillah. Ini testimoni yang ketiga kali. Saya kenal dengan RDAY dengan Pak Haji ini masuknya 2 bulan kayaknya. Baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Manjur bener. Alhamdulillah saya ngikutin petunjuk dari beliau. Intinya keyakinan aja kita. Dari kepala sampai ke hati harus nyatu. Karena gini, saya punya satu permasalahan atau amanah ya Pak ya. Jadi rumah saya waktu 2022 saya dieksekusi. Cuman hajat saya itu saya minta kepada Allah, ya Allah, saya minta rumah saya sertifikat kembali, barang-barang saya dikembalikan. Nah, alhamdulillah saya ngikutin petunjuk dari Pak Haji kan atas ridha Allah Subhanahu wa taala dan karamana yatim saya selalu alhamdulillah 99 kali Bu Bapak bulan kemarin tuh alhamdulillah sebelum 1 bulan September surat dari salah satu yang mengeksekusi saya mengatakan bahwa barang-barang saya bisa diambil kembali. Tepuk tangan dong. Dengan keyakinan loh Bu, barang-barang saya tuh diambil itu sampai 4 truk. Hah? Kenapa? Ya enggak lah karena dia yang ini, karena apa? Salah satu instansi itu mengatakan bahwa eksekusi yang kemarin itu dibatalkan. Se-Indonesia. Jadi salah satu Ibu instansi praktekin ilmu RDI apa tuh bisa dapat mujizat dari Allah. Pertama, supaya nih yang hadir di sini minimal mukanya nggak pada dilelang. yang pasti celana dalam tetap kebalik ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum tidur muka saya gosok. Pakai celana dalam. Berapa kali gosok? 99 kali. Saya bilang glowing, cantik, banyak duit, apa aja yang diajarin 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Ya. Nah, setelah bangun, saya langsung senyum 41 kali. 41 kali. Coba yang di ruangan senyumnya gimana? Senyum. Minimal giginya copot. Oke, lanjut. Terus kedua, setelah saya senyum, saya langsung bersyukur. Saya belum turun kaki saya ke lantai ya, dari tempat tidur saya bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, hamba berterima kasih. Alhamdulillah Allah berterima kasih kau berikan hamba umur panjang. Jadi apa yang kita inginkan tuh kita ucapkan. Setelah itu udah kita turun dari tempat tidur, saya langsung mandi. Sudah saya mandi, saya bicara sama air, saya mau mandi, beri saya kesehatan, panjang umur saya. Udah saya langsung mandi, setelah saya mandi sholat hajat, sholat tahajud. Nah setelah itu saya ngaji Bu, alhamdulillah saya bisa tembus 12 juz dalam 1 malam. Nah jadi ada kuncinya lagi, kalau kita mau supaya 12 juz itu bisa tembus, kan kemarin saya bilang pakai celana dalam ya, taruh di leher kalau kita ngantuk atau pusing gitu. Sebelum itu saya juga ada lagi, saya mempraktekkan baru lagi. Coba perhatiin. Praktek yang saya lakukan adalah saya di depan Al-Quran, saya berdoa. Alhamdulillah atas nikmat dan nikmat yang kau berikan ya Allah. Hamba mohon bantu hamba supaya hamba bisa dengan membaca Al-Quran ini malam ini bisa sampai 12 juz. Bantu hamba. Ya ada kata-kata bantu hamba ya. Atau mohon pertolongan. Ya. Gitu loh. Supaya malam ini saya bisa sampai 12 juz. Alhamdulillah Bu, lolos. Saya nggak perlu minum kopi, nggak perlu, lolos sampai 12 juz. Tepuk tangan dong. Wow. Luar biasa. Jadi se-Indonesia untuk kasus saya baru kali ini. Rumah saya sudah dilelang, dieksekusi loh, bayangin loh. Saya menghadapi 350 orang yang
Ya namanya eksekusi, pernah ibu bapak lihat kan, saya harus angkat kaki dari rumah itu. Alhamdulillah masih sampai sekarang saya masih di rumah itu juga. Enggak angkat kaki, cuman angkat alat kelamin. Nah alhamdulillah kemarin dapat surat saya dari salah satu yang mengeksekusi saya, mengatakan bahwa barang-barang saya boleh diambil kembali. Tepuk tangan dong. Wow. Padahal rumah saya itu sudah ditulis, rumah ini udah sitaan. Akhirnya saya itu balik lagi. Yang orang itu juga yang mengeksekusi, orang itu juga yang membatalin bahwa rumah saya itu tidak sah untuk dieksekusi. Jadi ibu jangan takut ya kalau rumahnya ya, jangan takut juga kalau alat kelamin ibu disita, jangan takut ya, pasti balik lagi ya, tenang aja ya. Ini contohnya. Lanjut. Alhamdulillah. Jadi dengan keyakinan Bu, saya ikutin arahan Pak Haji. Qobliyah jangan tinggal, Ba'diyah jangan tinggal, sedekah subuh jangan tinggal, sedekah Jumat jangan tinggal. Tepuk tangan dong. Wow. Karena keyakinan Bu, kita yakin. Jadi jangan hanya yakin terus nanti terus duitnya dari mana ya gitu. Jangan. Jangan. Jadi kalau saya sekarang berprinsip ngikutin Pak Haji, kenapa? Anggap aja itu sampah. Selama ini kan kita suka mikir, oh ya jatuh tempo, udah nggak usah dipikirin, anggap itu sampah, buang. Karena apa? Kalau kita terlalu mikirin, kita nggak fokus ibadah. Jadi kalau kita fokus, kita lurus, apapun bermasalah, anggap sampah, itu nggak penting gitu loh. Yang penting adalah Allah nomor satu, begitu. Tepuk tangan dong. Wow. Saya selama ini orangnya suka temperamental. Saya kalau orang marah, maaf kalau orang Palembang ya Pak Haji ya. Orang Palembang gitu. Istri saya kan orang Palembang. Dikit-dikit suka marah gitu. Orang Medan, orang Palembang. Palembang. Oh iya. Jadi kemarin saya sempat orang punya hutang sama saya tagih, malah saya yang dimarah, malah saya yang diusir. Coba kalau saya emosi dulu, pasti saya, tapi saya enggak, udahlah. Ingat Bu, 18. Itu jadi sabar. Dilanggar. Jadi sekarang saya tuh nggak bisa marah. Orang mau marah, ya makanya orang bingung lihat saya. Saya ini kok sekarang udah nggak bisa marah-marah lagi. Enggak, saya nggak mau marah, nggak mau kepancing karena saya punya amanah, saya punya hajat gitu. Gede hajat apa gede jengkel? Gede hajat. Iya. Jadi itu. Jadi alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu kalau datang ke RDAY nggak salah. Ya karena kenapa saya ngerasain sendiri. Saya sudah beberapa yang saya lakukan testimoni kemarin. Saya juga ya Allah lah memanggil untuk. Mbaknya pernah gak ijab sama Allah diaminin sama anak yatim kurung? Udah. Nah coba cerita nikmatnya gimana tuh diaminin sama anak yatim kurung. Ini tadi seruangan ini agak blow on. Oh. Karena dia ngebayangin ibu yatimnya. Jangan. Coba. Ya selama ini saya ya kemarin. Yang belakang jangan tidur. Saya selama di sini saya banyak pengalaman ya di sini. Saya sangat bersyukur kepada rekan-rekan juga dari tim RDAY semua, Mas Regi dan Pak Nur yang lain-lain ya Pak Haji ya. Saya setiap minggu kemarin anak-anak yatim itu ibu-ibu mereka pada suka berenang ya Pak ya, Pak Regi ya. Jadi saya ikut. Saya hijab sama mereka, pagi-pagi saya sudah ya sama-sama udah ini, siangnya saya hijab, sorenya juga saya hijab, begitu nikmat gitu loh. Saya begitu ngerasa tenang gitu loh. Jadi 100% tamu-tamu RDAY yang hijab di kolam renang, 100% pada terkabul. Kapan berenangnya? Hari Minggu. Nah, jadi bapak dan ibu Minggu nanti berenang. Ibu yatim berenang, bapak-bapak juga harus nyemplung berenang. Nanti kita menyatu. Lanjut. Alhamdulillah gitu loh. Jadi saya udah kemarin ya memang minggu kemarin saya nggak kesini gitu kan. Ini saya datang tuh tadi saya nekat. Emang saya mau nekat karena kemarin saya badan masih agak kurang fit ya. Jadi saya nggak kesini. Jadi sekarang tuh saya udah nekatkan setiap minggu kalau bisa saya harus kesini gitu loh. Karena ngecas ibaratkan Pak. Kita tuh kalau HP kita cas gitu loh. Kadang namanya setan ya Pak. Jujur aja Pak. Kadang ya saya lagi ngaji setan udah tidur ngapain tidur. Nggak mau saya. Tapi kalau kita udah bicara, jadi di depan Al-Quran itu kita bicara Bu, hajat kita apapun, ya Allah dengan hamba membaca Al-Quran ini, hamba mohon, pasti, jadi kata-kata pasti itu jangan sampai enggak, pasti terkabul, pasti Allah kabulkan, begitu saya Bu. Jadi saya kemarin juga itu dengan saya surat dari salah satu itu mengatakan bahwa barang-barang saya bisa diambil, dan saya juga Pak Haji, izin Pak Haji, barang-barang saya nanti keluar, saya akan hibahkan, maksudnya saya akan ke anak yatim sini semua Pak. Tepuk tangan dong.
semuanya. Sampai maaf Ibu, paling cuman saya minta pintu aja saya Pak. Rumah saya tuh pintunya sampai diambil Bu. Pintu sama jendela diambil oleh mereka. Itu mencuri, tapi saya nggak ada. Pada saat eksekusi itu cuma beberapa aja. Tapi pada saat saya pergi keluar kota mereka ambil. Pintu saya doang Pak yang saya pintu. Ya. Yang lainnya semua barang-barang saya serahkan. Ya. Saya sedekah ekstrim di sini semua. Bawa semua ke sini semua nantinya. Apa gimana semualah. Kan udah ada contohnya, namanya Pak Edi Suparno, Kolonel TNI Angkatan Darat. Rumahnya mau dilelang, mau disita. Dia sedekahin isi rumahnya semuanya. Pada saat dieksekusi, datang keponakannya, Kolonel Bambang. Lihat, kenapa Om nangis? Rumahnya mau dilelang, disita besok pagi. Tenang Om, saya yang lunasin Om. Hah? Yang lunasin keponakannya. Dan itu injury time. Artinya apa? Detik-detik terakhir. Kalau Bapak dan Ibu kan enggak. Rumahnya mau dilelang, rumahnya mau disita. Bukannya nyari ridhonya Allah, malah nyari pasukan, suruh jagain rumahnya. Buat apa? Udah aja pakai pagar goib, sedekain isi rumahnya. Nah, rumahnya nggak bakal dilelang lah, nggak bakal disita. Coba dites. Berarti kalau alat kelamin mau dilelang, lo sedekain dah alat kelamin lo. Gagal baru. Lanjut Bu. Ya, jadi itu yang saya lakukan. Alhamdulillah. Saya baru 2 bulan saya gabung di sini. Alhamdulillah. Pasien baru 2 bulan. Iya, kalau kata Pak Haji saya ini pasien militan gitu. Ya, pasien militan. Waktu kemarin baru 3 minggu ya Pak Haji ya, saya udah dapat, alhamdulillah dapat 350 juta. Tepuk tangan. Wow. Alhamdulillah. Jadi ada aja Bu, Pak, yang dengan saya pakai celana dalam itu saya ngerasain orang yang selama ini saya nggak tahu orang kan jahat sama saya, ada ketahuan sendiri gitu loh. Jadi pakailah celana dalam tuh ya kemana-mana. Saya sekarang udah nggak bisa pakai celana dalam terus gitu loh. Jadi pakai itu dan centong saya selalu pakai. Saya suka ini untuk manggil uang gitu. Mungkin itu. Ada yang mau nanya? Yuk, kasih mic-nya. Waduh, banyak. Pinjam. Gak apa-apa. Satu pertanyaan 100 juta cukup gak? Kayaknya lo menang banyak deh. Udah dijawab dapat duit lagi. Yuk, yang mau nanya. Diri Mbak, biar kelihatan alat kelamin kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Nanya jangan ke saya, ke sini ya. Jangan nanya ke saya. Ini nanya ke ibu dulu. Ayo, siapa yang mau nanya ke ibu dulu? Yuk, Diri Mbaknya. Nanyanya ke ibu, jangan ke saya. Kalau ke saya nanti. Yuk. Ada gak? Mana mic-nya? Wan, mic-nya ambil Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Marini dari Palembang, Pak. Marimni dari Palembang. Rini dari Palembang. Rini dari Palembang. Iya. Palembangnya di desa apa? Di Desa Aku Timur, Kecamatan? Madang. Kabupaten? Ya Aku Timur. Oke. Maklum ya jadul. Menyingkapi ini testimoni dari Ibu tadi, kami juga hampir sama permasalahannya, tapi yang kami uruskan punya bule, saudara. Bule? Bule itu orang Indonesia apa orang asing? Enggak, adek mertua, sepupu mertua. Jadi itu bule. panggilnya kalau orang bukan Jawa orang bule. asing, bukan? Bukan. Kirain bule orang asing. Sampai tapi sekarang dia di Kenten. Di Kenten. Di Kenten tuh di Palembang kota. Ya. Kok Pak Haji tahu? Luas di situ tuh sekitar 3.650. Tapi sudah kasus 80 tahun 1984. Nah, jadi sudah dieksekusi 5 kali sampai sudah dia punya sertifikat atas nama bapak kandungnya, sudah hibah ke anaknya tadi. Tapi nggak bisa diambil lagi, katanya udah milik orang lain. Sedangkan sertifikat itu sudah digagalkan, sudah nggak diakuin lagi. Sedangkan mereka sudah dari tahun 55 di tanah itu, Pak Haji. Nah, jadi sama. Pertanyaannya ke ibu apa? Nah, yang ditanyakan, apakah bisa saya mengurus seperti ibu, padahal itu bukan tanah saya, tapi dia menyerahkan saya, kalau bisa diurus. Nah, gitu Pak Haji. Ya pakai Gitu. surat kuasa.
Kalau nggak pakai surat kuasa kan tanahnya bukan milik ibu. Iya. Ya harus pakai surat Enggak, kuasa. mau melakukan yang seperti apa sedekah ekstrim gitu seperti Oh, ritual. Oh, boleh. Tapi bukan milik saya gitu. Oh boleh. Dengan cara apa yang bule tadi harus menyerahkan saya biar bisa saya menguruskan itu Pak Haji? Lu niatin, saya sedekah subuh, hajatnya pahalanya buat bule saya. Saya nggak dapat pahala nggak apa-apa, karena saya orang bloon. Gitu. Sedangkan saya punya masalah sendiri juga. Nah makanya ya bulenya mesti ngasih duit dong buat sedekah subuh, buat sedekah Jumat Barokah. Habis-habisan Pak Haji, rumahnya 2 tingkat udah terjual, ngurusin tanah, ngurusin itu udah sekian tahun ngurusin. Jadi ya lo diskusi dulu bule. Coba kata Pak Haji sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat Barokah jangan bolong, sholat badiah qobliyah bule jangan bolong. Nanti aku yang ngurus. Nah ibu juga melakukan sedekah subuh, sedekah Jumat sama badiah qobliyah jangan bolong, sama-sama gitu. sama-sama yang boleh ngurus ini. Ya lo ngurus gitu. Soalnya kan kalau cair lo dapat bagian kan. Gitu. Insya Allah. Bukan insya Allah pasti. Amin. Karena kan semua perempuan kan mata duitan. Ya, ibu bapak pertanyaannya apa? Atau ibu ada lagi gak? Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. ada lagi gak? Nggak ada. Diri. Ayo diri. Apa pertanyaannya? Terima kasih. Diri dulu. Kalau nggak diri nggak kelihatan alat kelamin kamu. Terima kasih dari apa yang tadi telah disampaikan, katanya nyentongin uang. Nah, saya pengen tahu gimana caranya nyentongin uang, karena saya Pak Haji udah terus-terusan nyentongin uang belum pernah keluar. Karena otak lo duit. Nggak boleh. Nyentongin tuh kayak main-main kayak Haji Marco. Pakai centongnya umurnya lebih dari Haji Marco. Jadi jangan ngarep gitu maksudnya? Iya, main-main aja, yakin doang, nggak ngarep tapi yakin, pasti. Kan Haji Marco kan ratusan miliar tuh, nyentongin. Apa Haji Marco kerja boro-boro? Nah, dicentongin sambil ajak ngomong. Iya. Ajarin coba bos. Gimana? Cara manggilnya, cara ngajak ngomongnya duit. Centong. Jadi kalau kayak gitu, Ada yang baca centong? ada yang bawa centong. Ah, pinjem dulu buat ibu. Ya, tuan dulu daripada centong. Ada. Ya, pinjam. Ya. Ada duit nggak? Nih duit, pakai duit. Ya. Ini duitnya mau buat siapa? Habis selesai nih. Oh dasar mata duitan. Nih saya ambil 2 contoh aja ya. Ya. Dulu Pak Haji ya. Ya. Pak Haji, ini Jadi gini, kalau centong ini gimana? Bagus, Enggak ini. bagus. Ini lonjong berarti kan alat kelamin ibu lonjong. Betul. Bagus. Ibu di sini ngeliatin nih. Nih ibu praktekin. Pakai duit. Nih Pak Haji manggil. pengen Nih. sekali. Nih. Nah tuh di sebelahnya. gini loh. Nah Jadi sebelahnya. gini kan. Gini, ini kalau ini kan gambar cowok. Nah, gitu loh. Kalau cowok tuh harus pakai nama apa pangeran kek gitu loh kan, atau raja kek gitu kan. Nah, biasanya kalau saya tuh atas ridho atas Pegangin mic-nya bisa gak? Ibu mana yang mau megang mic-nya nih? Nih relawan megangin mic-nya. Nih megang mic-nya nih. Nih megang. Nih sambil kamu lihat duitnya nih. Nih samain. Alhamdulillah. Yo. Jadi Pegangin gini ya. mic-nya. Deketin Jadi ke gini, Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho dan karunia atas ridho dan karunia Allah Subhanahu wa taala dan karomah anak yatim RDAY pimpinan Haji Dwi Susanto. Ganteng-ganteng, aku mau pakai uang kamu nih, nanti aku mau belanja gitu kan. Nanti kamu balik lagi ya secepatnya ya. Kamu datang lagi, kamu bawa rekan-rekan kamu, saudara-saudara kamu dari kerajaan manapun, bawa masuk ke rekening saya. Kamu sebutin ya Bu ya, bank apa segala macam ya. Kamu segera kembali karena saya bawa berkardus-kardus begitu. Selesai ini ya kita aja gitu kan. Jadi nanti aku mau belanja, makasih ya ganteng atau pangeran makasih gitu. Kamu bawa yang warna merah, warna biru masuk ke rekening saya, ke dompet saya. Sudah itu diginiin terus kadang saya suka nambah
Ya Hanan, ya mana ya Patah, ya Rozak, ya Gohni, ya Muhni, sampai 3 kali. Terus saya cium gini-gini. Udah terus, nah kalau yang cewek begini juga sama gitu kan. Balikin lagi sama. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomah anak yatim RDAY Kandang B, pimpinan Haji Suswanto, Mawar atau putri-putri, saya mau belanjain kamu. Nanti kamu kembali lagi ya secepatnya ya. Bawa teman-teman kamu, saudara-saudara kamu, bawa yang warna merah, warna biru masuk ke rekening saya, gitu kan? Dari kerajaan manapun, segera. Saya terima kasih sama kamu ya. Baca lagi ya Hanan, yang mana ya Patah, Rojak, ya Guni 3 kali. Udah, makasih ya Putri, dicium-cium, udah. Aku pernah Pak Haji, aku pernah. Tapi aku lihat di itu Pak Haji. Aku kenal dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Ibu Irmah dari Flores. Atas izin Allah, atas ridho Allah, saya bisa ketemu di sini. Cuman saya lihat di HP. Pada saat itu saya lihatnya di video snack video sama anak saya. Ini apa ya video ini? Ini apa ya? Iya, ini apa ya? Emang ibu yang nangis dari mana? Dari Ciamis. Tadi gue pesan nama YouTube, gue mintanya bukan dari Ciamis, dari Sikumis. Kenapa dikirim elu? Dia ngeliat saya juga Pak. Apa? Kata dia apa tadi? Ketemu ngeliat Pegang mic-nya, gimana? Nggak dengar? Ibu ngeliat saya di mana? Di YouTube. Oh di YouTube. Sekarang udah jejer berdua. Tepuk tangan dong. Wow. Coba dari mana asalnya? Flores NTT. Flores NTT. Habis itu anak saya lagi nonton. Ibu pegang udah nih, Bu pegang 2 biar seimbang 2. Habis anak saya lagi nonton. Lu mau nonton apa? Ini mah ada Pak Haji kayak orang gila. Kata anak saya gitu. Pak Haji. Maaf. Iya. Pak Haji kayak orang gila. Ya. Untung gue gila-gila masih ngaceng. Nah, Pak Haji ini kayak orang gila mak, tapi bagi duit mak, kata gitu. Bagi duit. Nah, kata, Tuh kejadian 2 buat mancing. Habis itu anak saya ngasih saya lagi racik-racik jualan. Mana Pak Haji gila mana sih aku gitu. Pak Haji gila mana Pak Haji gila? Ini ada di sebelah. Mana udah ketemu bapak. Oh iya. Waktu saya masuk pertama saya nangis loh. Jahabah sama Allah, Masya Allah. Saya kesini saya minjam duit orang, saya kepingin ketemu Pak Haji. Oh sama. Ahli hutang sama ahli hutang. Tukang hutang. Ya. Pak Haji menang banyak. Alhamdulillah. Pantesan punya gue ngaceng mulu. Mau dipeluk sama orang Flores. Iya. Saya nangis Haji, saya di dalam kereta. Saya selus paha gue kontol gue ngaceng. 7 hari gue jalan di perjalanan dari Polres. Gue mabuk, gue nggak peduli. Yang penting gue ketemu Pak Haji ya Allah. Jangan. Pak Haji ini menang banyak. Aku nggak punya apa-apa, tapi aku minjem. Aku yakin. Kata Pak Haji bilang balik celana. Gue balik kolor gue balik. Bener nih, gue bangun tidur, gue ngelap. Gue bisa minjem duit orang. Gue ketemu Pak Haji. Gitu aja sholat. Sujud akhir saya ngomong sama Allah. Ya Allah kalau benar-benar. Sama. Karena alat kelaminnya sama. Sama kali ya, sama kok. Habis itu Pak, saya bilang Allah pasti ijabah. Allah pasti ijabah. Saya akan ketemu kursi yang Pak Haji duduk akan saya duduk juga orang. Tidak bisa duduk. Saya gitu. Ucapan adalah doa. Dalam sujud akhir saya dari tahajud, dari sunat, dari sholat fardu saya hanya ngomong. Saya nggak bayang siapa Pak Haji aja. Suami saya nggak pernah bayang. Demi Allah Pak. Saya akan ketemu Pak Haji, insya Allah. Dari saya nonton itu dari snack video, itu sampai HP saya Pak. Saya dan lo semua Pak Haji punya muka. Mana HP-nya? Salah bawa, jangan-jangan bawa bumbu dapur. Ini HP satu-satunya punya anak saya. Gara-gara dia bilang akhirnya saya ngambil. Ini HP di kampung saya sekolah pegang-pegang pakai HP. Jadi saya minjamin anak. Saya kayak teman saya tetangga ya, saya minta, saya model loh, ini Pak Haji punya muka.
Jadi setiap hari saya ngomong, sayang ganteng cinta, kapan kita ketemu ya? Pantesan gerak. Tampan. Masya Allah tampan. Kata kamu gila. Lo ngomong gitu punya gue ngaceng tahu. Jangan dong papa. Habis itu, pokoknya saya mau sholat pas gini. Ya Allah sayangku, cintaku, kapan kita ketemu? Belum cium suami, saya udah cium Pak Haji lewat HP. Ya, Iya. cium. Saya bener. Haji Embe menang banyak. Saya cium, saya bilang minta maaf Tuan Guru. Ya. Saya sampai bilang begini, kok Pak Haji ini benar-benar ya, aku mau ikut gila deh kayak Pak Haji deh. Aku gitu, aku mau ikut gila deh sama Pak Haji. Jujur Pak Haji. Iya. Nah pas hari ketiganya saya praktek di dealer di kampung saya kan orangnya keras-keras ya Flores. Dealer motor saya dibayar 1.230.000. Jadi yang ada di saya cuman 1.230.000 nggak punya aku. Itu dealer langsung bilang gini, Bu biar saya yang bayar. Saya sujud syukur pada saat itu. 30.000 saya sujud syukur. Dengan ilmu dari Pak Haji saya praktek 30.000 untuk kampung saya sangat mahal. Hari keduanya saya sholat fajar. Begitu habis sholat fajar anak saya ngebel yang di pondok. Mak, saya udah tunggakan listrik. Saya 2 hari udah makan nasi kosong kata gitu. Insya Allah Allah bayar entar. Itu ditelepon anaknya dari pesantren. Amin. Habis itu insya Allah nanti mama habis sholat, nanti kakak pulang sekolah kasih kirim duit kamu ya. Anak saya pulang sekolah yang kakaknya, Kak coba cek di ATM, duit pasti masuk. Tadi dikirim sama Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, dan 800.000 saya cium duit itu kayak sekarung. Tepuk tangan dong. Kayak Wow. sekarung saya cium duit. Saya langsung sebut Pak Haji, sebut namanya Pak Haji. Saya bilang, Masya Allah benar-benar. Saya suruh suami saya, entar malam kamu telanjang ya. Saya gituin. Nanti malam kamu telanjang. Saya suruh, kamu telanjang kata Pak Haji. Hah? Kan orang ende nggak boleh Pak, maaf Pak. Ya. Orang ende kan pemali, jangankan untuk ngomong gitu, sentuh kaki aja nggak boleh. Ya. Tapi ini ilmu dari Pak Haji. Pak Haji mau udah tajir melintir. Gue emang kalau mau tajir melintir nggak mau kere, malas kere. Gitu aku gitu. Ya. Berarti Pak Haji dari awalnya nggak mungkin tajir, pasti dia kere dulu. Ya. Dari ilmu itu Pak Haji jadi tajir. Jadi Ya. kita ikut Pak Haji aja deh. Saya Ya, gituin. ya. Ma, aneh-aneh saja aurat kata dia. Ya. Ya udah lu mau aurat deh, gue mau jadi, pokoknya gue mau jalan. Gimana cara usahanya? Saya usaha minjem. Ya. Minjemin duit sama teman 5 juta. Ya. Akhirnya saya tembus ke sini nih. Ya. Di dalam perjalanan sampai di Jakarta, teman saya bilang, saya kan nginap di teman. Lu bisa ketemu? Saya yakin. Saya keluar dari rumah saya yakin Allah bersama saya. Allah izinkan saya ketemu sama Pak Haji, insya Allah. Di sana di Depok ada banjir katanya. Nanti pasti di tempat itu tempat hujan katanya. Saya yakin gak akan hujan. Kan kata Pak Haji bilang jangan seuzon sama Allah. Saya nggak pernah Nggak seuzon sama boleh. Allah. Iya, saya yakin. Alhamdulillah saya di dalam perjalanan kan kita belum tahu jurusnya Pak Haji. Disuruh bayar sekian kita bayar. Nah sampai terakhirnya tadi disuruh supir itu yang punya angkot 150.000. Saya bilang sama dia, Pak maaf duit saya cuma 100.000. Kalau saya ngasihin Pak 150.000 atau 100, nah ntar saya makan apa di jalan umpamanya. Tapi saya yakin dalam hati saya nggak ngomong tentang gitu. Ibu mau kemana? Saya mau ke kandang Mbe, saya gitu. Oh Pak, ibu nanti bayarnya sekian. Dengan kuasa Allah, mobilnya Bapak lewat. Mobil saya? Iya, saya numpang sama mobil Bapak sampai di sini nih. Masuk di pintu pertama saya nangisnya luar biasa, Masya Allah. Wow. Saya dengan kuasa Allah pun saya nangis, Masya Allah, Masya Allah. Ibu Saya, lihat mobil saya lewat. ada embe-embenya tuh, itu. Itu mah mobil embe. Iya, yang Saya penting juga itu embe. embenya kan itu adanya Bapak. Iya. Habis itu Bapak langsung. Embenya ada saya. Habis
itu Pak supir bilang, oh ibu mari bu, mau ke sana ya? Iya saya mau ke sana. Sampai di situ saya numpang, ada anak yatim 3. Yeah. Bu mau kemana? Saya mau ke rumah kamu nak, saya gituin. Nah sampai di sini nggak lama, saya kan belum ngerti ya, disuruh makan. Alhamdulillah dikasih makan, Masya Allah Pak Haji murah rezeki ya, gituin. Habis makan aku sholat, sholat habis. Nah ibu di sebelah, ini cewek apa cowok sih katanya? Emang gue banci, gue gituin. Habis itu tidak lama habis makan saya disuruh tulis di tempat tadi, disuruh tulis. Hajat aku apa, ngomong apa ini, aku nggak ngerti. Buka lagi YouTube dulu, digelap-gelap sendiri. Oh iya, saya tulislah niat hajat saya sama anak yatim. Lepas itu saya sholat sunat lagi. Hai, lepas gitu saya ke warung. Saya ngomong, ada ibu satu, ada ibu di situ. Saya nggak pernah ketemu Pak Haji, saya kepingin. Insya Allah kita ketemu malam ini sama Pak Haji. Terkabul. Tepuk tangan. Wow. Subhanallah, benar-benar. Ucapan adalah doa. Iya. Coba Bapak dan Ibu praktekin. Benar. Bisa? Iya, untuk hajat ya. Untuk hajat, jangan ucapnya senjata makan tuan ya. Benar. Iya, jangan. Dengan ucapan benar-benar doa, benar-benar dikabul. Walaupun seminimalnya tidak ada arti untuk yang lain, tapi untuk saya sangat istilahnya apa yang kita ngomong itu Allah ijabah benar-benar. Jadi Allah ijabah. Karena dengan ucapan kita itu kata Bapak bilang jangan pernah seuzon. Saya yakin dengan harga sekian saya tembus di sini. Flores jauh Bu, mau sampai ke sini 7 hari. 7 hari. Belum saya ketemu Pak Haji 10 hari baru saya ketemu karena saya masih oleng. Iya, karena kapal laut. Masih oleng. Nih, buat manggil dua-dua sepasang. Manjur banget. Haji Marco bisa nih, Mbak. 2. Dan saya ke sini, Pak. Cuma baju di badan. Ya, nanti saya kasih Saya centong. baju di badan. Tadi dikasih sama ibu itu, Bu. Saya nggak punya baju, tapi saya untuk sholat aja. Nah, ini Bu, pakai baju saya. Saya mau sholat aja Bu, saya nggak mau apa-apa, saya buat sholat, buat ganti sholat aja. Gitu. Luar biasa. Terima kasih ya Allah, ya Rabb. Buat naik angkot. 1,5 juta buat naik angkot. Nangisnya jangan di sini, nanti nangisnya di alat kelamin saya aja. Nih. 500.000 buat angkot. Tepuk tangan dong, luar biasa. Ya, ini punyanya ibu jatuh. Anak yatim kurung. Iya, di bawah di situ. Enggak, maksudnya kalau misalkan dititipin bisa enggak? Bisa. Kayaknya enggak langsung. Bisa. Nanti ibu saya titipin pakai tronton ya. Udah nanti nulis di Ustadz Torik. Udah dititipin di. Boleh. Mama Ali. Boleh. Sip. Tepuk tangan dong, luar biasa. Sampai ketemu lagi. Pak Haji, aku ini nggak bisa pulang Flores deh. Nggak bisa pulang Flores deh. Nggak usah pulang. Ini buat taruh di tete biar tete lo berat. Oh iya. Ya. Sip. Sampai ketemu lagi. Yo, boleh masuk. Yo.